Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya anak-anak pagi hari ini beserta orang tuanya di rumah? Sehat semua ya? Semoga anak-anak beserta orang tua di rumah tetap dalam keadaan sehat walafiat. Sehingga anak-anak beserta orang tua masih bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Anak-anak, pagi ini kita akan kembali mempelajari materi pendidikan agama Islam. Sebelum materi pendidikan agama Islam kita mulai, maka kita berdoa dulu. Semoga ilmu yang anak-anak pelajari pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, pagi ini kita akan mempelajari yaitu ayo belajar surat Al-Kautsar. Anak-anak pasti sudah tahu surat Al-Kautsar karena minggu kemarin anak-anak juga sudah menghafalkan, juga sudah membaca surat Al-Kautsar. Anak-anak kemarin sudah kirim video semua tentang hafalan surat Al-Kautsar. Hari ini Bu Guru akan menerangkan sedikit pesan yang terkandung dalam surat Al-Kautsar. Tetapi sebelum Bu Guru menerangkan, kita kembali dulu kepada surat Al-Kautsar sambil mengingatkan hafalan anak-anak dan diterangkan Bu Guru sedikit tentang tajwidnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Nah, ini panjang. Nahnya itu panjang karena di atasnya ada kayak layar. Nah, kayak apa yang panjang itu ekornya layang-layang. Nah, itu dibaca panjang. Ya, panjang 6 harokat atau 3 alif. Di atas nun itu ada tasdid, maka bacanya inna. Nah, inna itu bacaan majaismun fasir. Oke. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi anak-anak bacaan ain. Inna begitu ainnya. Oke. Kemudian to, di situ ada to. Baca to, itu juga harus jelas. Jelas nih. Inna toina. Nanya, karena di atas huruf non itu ada harokat yang berdiri. Itu juga membacanya panjang satu alif. Okay. Inna toina kal kautar. Nah, di situ ada huruf alif lam, kemudian ada sukun, itu dinamakan bacaan apa? Mat al koma riyah. Okay. Kemudian yang kedua, fasoli. Nah, itu huruf short diperhatikan ya. Fasoli. Huruf lamnya ada tasdidnya. Makanya lamnya seperti bacanya double. Fasoli. Li rabbika wanhar. Nah, wanhar pakai roknya agak tebal, nggih, wanhar. Nah, bukan wanhar, bukan begitu, tapi wanhar. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, inna. Nah, itu bacaan gunah, ada nun di tasdid. Inna, ya. Inna agak panjang satu alif kalau ada gunah. Inna sanya syanya itu juga panjang ya, karena ada alifnya. Habis harokat fathah diikuti alif, maka panjang satu alif atau dua harokat. Inna syani'aka huwal abtar. Sama abtar. Nah, begitu bacanya. Kemarin anak-anak sudah Bu Guru dengarkan hasil bacaannya dan sudah bagus. Ya. Anak-anak, kalau kita memperhatikan dari artinya,
kita pasti akan sudah bisa meraba-raba, menjelaskan tentang apa ini surat Al-Kautsar, ya. Dari artinya yang pertama, sesungguhnya kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Kemudian yang kedua, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Yang ketiga, sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. Terputus maksudnya apa? Terputus dari nikmat Allah. Nah, ini penjelasannya anak-anak. Surat Al-Kautsar. Tadi sudah dibaca anak-anak, dibaca Bu Guru, ada 3 ayat. Surat Al-Kautsar ini diturunkan di kota Makkah. Ini anak-anak ya, diperhatikan. Kalau bisa anak-anak diingat-ingat, bisa keterangan Bu Guru di sini dicatat di bukunya, tulis juga lebih bagus ya. Surat Al-Kautsar ada 3 ayat dan surat ini diturunkan di kota Makkah. Al-Kautsar itu sendiri artinya adalah nikmat yang banyak. Surat Al-Kautsar di dalam Al-Quran itu menempati urutan surat yang ke-108. Anak-anak pasti tahu bahwa dalam Al-Quran itu ada 114 surat jumlahnya ya. Untuk surat Al-Kautsar ini masuk dalam urutan yang ke-108. Oke. Surat Al-Kautsar diturunkan sesudah surat Al-Adiyat. Itu keterangan tentang surat Al-Kautsar. Karena surat Al-Kautsar ini diturunkan di kota Makkah, maka surat Al-Kautsar tergolong dalam surat Makkiyah. Anak-anak, dalam Al-Qur'an itu ayat-ayatnya itu turun dibagi atau dikelompokkan dalam 2 tempat. Ada yang surat Al-Qur'an atau ayat Al-Qur'an itu diturunkan di Makkah, ada yang diturunkan di Madinah, ya. Untuk mengetahui secara singkat ciri surat yang diturunkan di kota Makkah seperti Al-Kautsar ini, suratnya itu pendek-pendek. Kemudian yang kedua berisi tentang keimanan. Ya. Kemudian untuk yang surat di Madaniyah atau Madinah itu biasanya ayatnya panjang-panjang. Sudah berisikan tentang penjelasan tentang ibadah. Oke. Kemudian itu nanti perbedaan surat Makkiyah dan Makkah akan kita lanjutkan di kelas yang berikutnya. Anak-anak, dalam surat Al-Kautsar ini ada 3 kandungan pokok yang perlu kita ingat. Ya. Yang pertama yaitu Allah memberikan nikmat yang sangat banyak. Ya. Nikmat yang sangat banyak kepada kita manusia. Apa saja itu? Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kecerdasan. Anak-anak diberi sehat itu adalah suatu nikmat yang sangat banyak, sangat hebat. Tetapi banyak orang yang tidak syukur, lupa kalau dia sudah diberi Allah nikmat sehat. Makanya banyak anak-anak yang zaman sekarang itu suka merusak dirinya sendiri. Loh, bagaimana Bu kok merusak diri maksudnya? Maksudnya dengan meminum minuman keras itu namanya merusak diri. Padahal Allah sudah memberikan peringatan. Kenapa kita dilarang minum minuman keras? Karena kalau kita sampai minum minuman keras, maka saraf yang ada di otak kita akan rusak. Nah, makanya anak-anak, kalau kita diberi Allah nikmat, apalagi berupa nikmat iman, nikmat kesehatan, harus banyak bersyukur. Berapa orang sekarang yang sakit? Coba anak-anak bayangkan, orang sakit gigi saja. Betapa sakitnya. Makan tidak enak, tidur tidak enak, main tidak bisa. Lah, jadi kalau kita diberi Allah nikmat sehat, maka kita harus banyak bersyukur. Bagaimana? Dengan cara apa? Sering-sering mengucap hamdalah. Bagaimana Bu bunyi hamdalah? Alhamdulillah. Kita diberi sehat oleh Allah. Diberikan nikmat yang berupa nikmat sehat.
ya. Yang kedua yaitu perintah untuk sholat dan berkurban. Dalam surat Al-Kautsar ini ada perintah setelah Allah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita, maka kita diperintah Allah untuk selalu banyak bersyukur. Kemudian caranya bagaimana? Diperintah untuk sholat. Tidak hanya sholat dan berkurban. Karena kita sudah diberi nikmat Allah yang banyak, maka kita harus berkurban. Dikasih rezeki yang banyak. Dikasih kekayaan yang melimpah itu adalah nikmat karena sudah dikasih seperti oleh Allah, maka kita diwajibkan Allah untuk berkorban. Berkorban itu apa? Yaitu menyembelih binatang kurban. Kalau di Indonesia, kalau tidak kambing ya sapi. Ya, di samping sholat ya karena kita sudah dikasih Allah nikmat tadi, maka Allah pun perintah kepada kita untuk bersolat dan berkurban. Kapan itu untuk sholat? Anak-anak sudah tahu waktunya. Kapan waktu sholat subuh, kapan zuhur, maghrib, isya, semuanya anak-anak sudah tahu. Tetapi kalau berkurban, kapan itu ketika waktu berkurban? Yaitu ketika hari raya kurban atau hari raya Idul Adha. Siapa Bu yang sudah harus berkorban? Yang sudah diberikan Allah nikmat, nikmat kekayaan yang sudah banyak. Kemudian, Bu Guru, saya tidak begitu kaya tapi saya mempunyai kambing. Misalnya anak-anak, kambing saya itu Bu banyak. Ada yang gemuk-gemuk, boleh Bu buat korban. Bagus. Ayah saya itu punya banyak sapi Bu, berarti harus berkorban. Terserah, nggih, kalau mau berkorban lebih bagus karena sudah dikasih nikmat Allah berupa rezeki yang banyak. Nggih. Kemudian yang ketiga, yaitu orang yang membenci Nabi Muhammad akan terputus dari nikmat Allah. Kita ketahui anak-anak, Nabi Muhammad dulu ketika awal-awal menyebarkan agama Islam banyak sekali rintangannya, banyak sekali yang membenci. Tetapi apa? Sampai sekarang ternyata agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad ternyata sampai sekarang banyak yang mengikuti. Anak-anak, itu sedikit penjelasan dari Bu Guru. Barangkali nanti anak-anak ada yang belum jelas, silakan kita berdiskusi lewat WA Group. Itu anak-anak yang bisa Bu Guru sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami. Ya. Anak-anak setelah menyaksikan video keterangan dari Bu Guru ini, silakan dibuka lagi LKS-nya. Kemudian silakan dikerjakan pertanyaan ulangan harian di situ biar anak-anak tetap belajar ya. Habis mendengarkan keterangan Bu Guru, kemudian anak-anak mengisi lembar-lembar jawaban yang ada di LKS kalian lebih bagus. Okay. Akhirnya pelajaran pagi ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.